Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anakku yang kusayangi, puja dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kusayangi, kemarin pertemuan tentang makanan yang halal lagi, baik halalan thayyibah. Nah, sekarang dilanjutkan dengan makanan yang haram. Manusia makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diberikan akal sekaligus nafsu sebagai potensi yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan akal yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirlah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis menjadikan pedoman hidup manusia, sehingga manusia tidak lagi tersesat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran dan hadis sangat dapat mengarahkan nafsu manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nafsu yang dimiliki manusia, diantaranya adalah nafsu atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya berupa makanan. Tidak semua makanan boleh dimakan, dan ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanan yang tidak baik dan menjijikkan harus ditinggalkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan kepada mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Allah sudah memberikan batasan kepada manusia tentang makanan yang haram untuk dimakan. Seorang yang memakan makanan haram tidak akan mendapatkan ridha Allah. Banyak akibat buruk jika seorang makan makanan yang haram. Makanan seseorang jika mengonsumsi sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa. Sikap perilaku seorang jika mengonsumsi makanan yang haram akan melahirkan sikap dan perilaku yang buruk dan tidak terpuji. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat menjauhinya, makanan menjadi haram karena dua hal, yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya. Makanan yang haram berdasarkan zatnya terbagi dua, yaitu haram dengan sendirinya dan haram karena dicampur dengan makanan yang haram. Jenis makanan yang haram dengan sendirinya diantaranya berikut: bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, ini boleh dimakan.
Kemudian yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat makanan atau buah-buah yang sudah busuk atau basi. Ini mengakibatkan tidak baik untuk tubuh. Buah-buahan yang sudah busuk, buah-buahan yang sudah basi, ya, tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Makanan yang menjijikan, kotor dan membahayakan tubuh. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk makan makanan yang haram agar manusia tidak terkena akibat buruk dari berbagai jenis makanan tersebut. Menghindari makanan yang haram. Jika seorang menjauhi makanan yang haram itu pertanda bukti sebagai seorang muslim yang taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain makanan yang haram dengan sendirinya, ada pula makanan yang haram karena tercampur dengan zat yang haram. Contoh, makanan yang haram karena bercampur dengan zat haram adalah sebagai berikut. Nasi goreng yang menggunakan minyak dan daging babi. Makanan ringan yang diolah dengan bahan-bahan yang haram. Makanan yang sudah busuk yang diolah lagi. Berikutnya makanan yang mengandung racun atau zat-zat yang membahayakan tubuh. Nasi goreng yang tadi dipakai babi, maka nasi goreng ini haram dikonsumsi, ya, tidak boleh untuk dimakan. Ada pula makanan yang haram karena cara memperolehnya. Makanan yang zatnya halal dapat menjadi haram jika cara memperolehnya tidak benar atau tidak sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Karena jika kita mencari nafkah dengan cara yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hasil yang diperoleh pun akan menjadi haram. Pekerjaan yang haram adalah semua pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pekerjaan haram dapat merugikan diri pelakunya dan juga merugikan orang lain. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqayyatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Makanan yang dikonsumsi menjadi manfaat dan tidak bermanfaat atau menjadikan penyakit, kita harus makan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Jenis makanan yang haram untuk dimakan adalah sebagai berikut: bangkai binatang. Semua binatang yang mati tidak karena disembelih atas nama Allah, tetapi sebab lain seperti matinya karena terkena penyakit, mati terjatuh atau diterkam binatang lain buas, maka itu disebut bangkai. Bangkai tidak boleh dimakan atau diharam hukumnya kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Semua makanan yang buruk, yang menjijikan dan najis diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is.
Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga, makanan yang memabukkan, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau zat yang lain yang memabukkan, maka hukumnya haram untuk dimakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yang keempat yaitu babi. Al-Quran menjelaskan bahwa daging babi haram untuk dimakan, termasuk di dalamnya kulit, tulang dan semua bagian dari hewan babi tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguhnya dia hanyalah mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, disembelih karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang halal untuk dimakan jika disembelih tidak menyebutkan nama Allah, maka menjadi haram untuk dimakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ke-6, benda yang membahayakan. Benda yang membahayakan tubuh jiwa manusia hukumnya haram untuk dimakan, seperti racun atau zat-zat yang lain yang mematikan, ya, atau zat-zat yang lain yang membahayakan tubuh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya udah tahu itu bahaya, jangan udah tahu itu curang, jangan dimasuki. Udah tahu itu bahaya, jangan dilewati. Udah tahu itu makanan berbahaya, jangan dimakan. Ya, itu artinya udah tahu itu bahaya, jangan dilakukan. Udah tahu itu bahaya, jangan dilewati. Mungkin itu di dalam pertemuan kali ini. Tugasnya anak-anak buatlah sebutkan 10 makanan yang haram. Sebutkan 10 makanan yang haram dan 10 sebab makanan diharamkan. Mungkin itu tugasnya. Anak-anakku tetap semangat, jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat lawan COVID,
Indonesia bangkit itu di tangan kita semua, yaitu menjaga 3M. Kita kuat, Indonesia menang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.